Bismillahirrahmanirrahim. Surgaku surga Indonesia, surgaku surga Indonesia. Halo teman-teman, kembali lagi di Q Talk, Question Talk. Nah, hari ini kita bakal ngebahas suatu hobi yang nggak cuman bikin adrenalin itu meningkat, tapi juga menyajikan pemandangan yang sangat luar biasa cantiknya. Yang udah pasti kalian tahu, yang lagi saya pakai sekarang ini jaketnya, yaitu kita akan ngebahas hobi mendaki gunung. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang hobi yang satu ini, mendaki gunung ini. Nah, nggak perlu lama-lama, kita langsung tanya-tanya aja ke narasumber kita yaitu Naila, Kak Naila. Nah, untuk Kak Naila ini gimana kabarnya hari ini, Kak? Baik. Baik, Gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Kak Naila bisa ceritain nggak sedikit tentang diri kamu? Halo, aku Naila. Aku seorang mahasiswa yang belum lama ini mendalami hobi mendaki. Untuk kamu nih, untuk mulai mendaki gunung tuh apa sih motivasinya? Awalnya itu karena suntuk sama tugas kuliah dan lain-lainnya. Terus sempat keras juga, bener-bener sesuntuk itu. Kalau misalnya nongkrong di kafe atau main ke mall itu kan kayak udah biasa, udah apa ya, repetitif gitu, berulang-ulang kayak gitu aja. Jadi waktu itu aku nekat mikir apa naik gunung ya, bener pengen nyobain gitu. Terus ya udah aku naik gunung. Kak Naila, ini gunung pertama apa yang kakak daki? Dan gimana pengalaman pertama kali kakak mendaki gunung? Gunung pertama yang aku daki itu Gunung Kencana di Bogor. Mungkin banyak yang belum tahu gunung ini karena informasi tentang gunung ini tuh minim banget. Terus eksistensinya itu ketutupan sama gunung yang di sebelahnya, Gunung Gede Pangrango. Kenapa? Karena pendaki itu tuh terutama yang di wilayah Jabodetabek ya lebih prefer untuk sana daripada ke Kencana. Mungkin dari jalurnya mungkin ya lebih Iya, lebih menantang, lebih tinggi juga. ya, dan emang pemandangannya mungkin bisa dikatakan lebih bagus ya di Gunung Gede. Betul, betul. Kalau untuk pengalamannya seru banget sih dari awal berangkat sampai pulang itu karena berangkatnya itu untuk menuju ke base camp, jadi aku ngelewatin kebun teh. Mungkin kalau misalnya dijarakin itu nggak terlalu jauh ya untuk mencapai base campnya, tapi karena medan perjalanannya itu tuh dari mulai jalanan yang batu-batuan, terus naik turunnya itu curam juga. Sampai kemarin tuh aku menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam untuk sampai ke base camp. Dari base camp sampai ke pos 1 itu ada yang namanya tanjakan Sambalado. Itu tanjakan ikonik banget karena emang orang-orang kesana itu cari tanjakan itunya. Jadi tanjakannya tuh disusun dari kayu-kayu gitu sampai ke atas pos 1. Kalau dibilang tangga, enggak juga ya, soalnya makin ke atas itu makin gak bisa diinjek. Jadi kita benar-benar harus ngerangkak banget. Berarti medannya itu dari base camp sampai pos 1 tuh full tangga. Full tangga, tapi nggak bisa dibilang tangga juga ya, soalnya bener-bener curam banget sampai harus ngerangkak-ngerangkak gitu. Sebagai seorang pemula yang baru aja mendaki, apa aja sih persiapan yang Kak Naila lakuin sebelum mendaki, kayak peralatan atau latihan khusus atau apa, itu ada nggak? Ada. Kalau untuk peralatan, kalau untuk pemula dari teman-teman aku juga nyaranin kalau untuk baru tuh nggak usah beli-beli, mending sewa atau minjem teman gitu. Karena takutnya nanti kalau misalnya kita udah beli-beli kayak overbuying, FOMO gitu ya, pengen beli ini pengen beli itu, ntar nggak kepake sayang. Kalau latihan fisiknya tergantung gunung yang mau didaki. Karena kebetulan kemarin gunungnya nggak terlalu tinggi dan aku tektok juga, jadi naik langsung turun. Itu aku cuma seminggu 3 kali jogging, kadang naik sepeda, dan jaraknya itu aku tetapin minimal 3 km Per sekali lari. per sekali lari. Lari atau jogging ya, jangan maksain. Oke. Pertanyaan terakhir Kak, kira-kira kakak punya nasihat atau saran gak sih untuk orang-orang di luar sana nih yang baru mau mulai tapi kayak ragu atau takut gitu? Buat kamu yang mau naik gunung terus belum pernah,
hal yang harus disiapin itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama mental dan pengetahuan. Kedua ada fisik. Terus jangan lupa alat-alatnya juga diperhatikan ya, karena itu penting banget buat jadi survival kamu di atas. Dan mental itu juga penting banget soalnya nggak bisa yang ya pokoknya cobain sendiri deh, kan pasti tahu di atas. Jangan takut karena sebenarnya naik gunung gak semenakutkan itu. Paling capek aja sih, tapi capeknya itu bakal kebayar pas di atas nanti. Cerita juga hari ini Kak Naila, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Semoga nih obrolan kita hari ini tentang hobi mendaki itu bisa menjadi inspirasi juga untuk kalian yang baru mau mulai mendaki. Untuk teman-teman Q-Talk di rumah ya. Oke, sekarang kita udah mulai di sesi kedua, di mana kita udah kedatangan tamu kita yang emang udah memiliki banyak pengalaman di dalam dunia pendakian. Halo Mas Rihul, coba Ya Mas Chandra. perkenalkan sedikit tentang Anda kayak gimana Mas Rihul? Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Rihul, biasa dipanggil Rihul. Saya sekarang lagi kuliah semester 7. Cuman ya sebagai tamu saya diundang biar buat sharing-sharing aja nih buat teman-teman nih sama Mas Chandra ini. Terima kasih Mas Rihul. Untuk Mas Rihul, di antara sekian banyak gunung yang udah Mas Rihul daki nih ya, ada nggak pengalaman mendaki yang paling berkesan? Kalau berkesan saya bilang itu pas saya ke Gunung Slamet Mas. Gunung Slamet. Itu dimana saya ngebawa teman saya itu 4 orang itu pemula. Bener-bener baru semua 4 orang. Benar-benar baru. Dan kita tahu sendiri Gunung Slamet itu kan gunung paling tinggi lah di Iya. Jawa Tengah. Bener. Nah saya itu sebetulnya sedikit ragu karena di satu sisi bukannya saya senior lah, maksudnya sedikit senior. Dan teman saya satu ini dengan alhamdulillahnya dia udah senior banget lah. Jadi hitungannya ya udah kita saling tektokan aja. Ya udah di pas saya naik tuh sebenarnya ini rada sedikit horor sih Mas. Saya juga gak expect Gunung Slamet seserem itu, Sehoror itu. sehoror itu. Jadi ya udahlah. Dan di mana anak-anak baru ini saya ajak, alhamdulillahnya anak-anak baru ini nggak rewel, Nggak kolokan. nggak ribet, nggak egois lah. Iya. Ya udah, jadi dengan Selalu ngikutin satu komando. jadi ya gampang lah maksudnya kita mau atur suruh ngapain biar dia nggak manja gitu ya aman lah maksudnya Iya. buat anak-anak yang baru ini gitu. Iya berkesan buat saya itu saya berhasil lah hitungannya berbagi ilmu buat teman-teman saya nih yang baru-baru yang awalnya saya nggak ngerti naik gunung jadi ilmu saya tersalurkan. Diturunin. Kayak Oke. gitu sih Mas. Terus selanjutnya nih Mas Rihul, sebagai orang yang udah banyak pengalaman di dunia pendakian ya, ada nggak tips dan trik gitu untuk milih temen, untuk pilih temen agar pengalaman mendakinya untuk Mas Rihul yang tadi Mas Rihul bilang ya, ngebawa 4 temen baru gitu ya. Selain menyenangkan juga aman untuk teman-teman yang lainnya untuk mulai pendakian. Menurut saya kalau buat teman-teman pemula nih atau teman-teman awalnya penasaran buat naik gunung, tips pertama dari saya itu yang pertama niat. Karena segala sesuatu hal Mas, kalau misalkan kita nggak ada niat, itu nggak bakal Bisa. Mas. Jadi ya udah kita harus pertama tuh niat. Di satu sisi jangan meremehkan gunung-gunung pendek. Karena gimana yang kita lihat ketinggian gunung yang ada yang 1000, kadang kan kita sering mendengar lah, pendek banget sih gunung kayak gini. Iya, iya. Itu saya paling anti kata-kata kayak gitu. Saya paling gak suka orang-orang kayak gitu. Karena di satu sisi ketika dia ngomong kayak gitu, pas sama terjun nanti itu bakal beda auranya. Karena gimana ya? Orang-orang tuh nggak bakal tahu kalau belum ngerasain. Jadi ya udah, itu yang kedua. Yang ketiga, persiapkanlah secara fisik, secara mental, ya yang lain-lainnya lah. Jadi ya udah Mas, kayak buat pemula tuh lebih baik mengajak yang berpengalaman. Jangan full pemula semua untuk Jangan.
Ya karena ya Bahaya itu juga. bahaya banget. Walaupun ya hitung-hitung olahraga, kita gak bisa nyamain mana di jalanan, mana di hutan. Karena di hutan kita nggak tahu ada yang namanya hewan buas kan, Mas. Iya, Kayak benar. harimau, apalagi babi hutan. Babi Iya. hutan itu ya dimana suka nyeruduk-nyeruduk lah. Iya. Itu saya paling takut tuh, Mas. Gitu aja sih, Mas. Terakhir nih, Mas Rihul. Mas Rihul coba kasih nasihat atau pesan yang Mas Rihul pengen sampein ke pendaki pemula khususnya ya Mas ya. Yang mungkin ragu atau takut untuk mulai pendakian pertamanya dia. Gimana Mas Rihul? Pesannya gini aja sih. Buat kalian yang mau naik gunung, kalian anak baru, mau dicap anak baru lah, FOMO lah, biarin. Intinya kalian berani, kalian lawan rasa takut kalian dengan kayak parnoan, kayak di gunung segala macam, bohong. Kalau misalkan kayak di gunung tuh asik, kalian tuh kalau ketemu orang nggak kenal bisa jadi kenal. Kalian apa namanya kesusahan pasti aja ada yang bantu. Jadi nggak usah takut lah kalau buat kayak naik gunung kayak gitu-gitu, hilangin lah rasa-rasa takut, parnoan kayak ada mistis-mistis cuma apalah. Gak ada, selagi percaya diri aman Mas semua. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Mungkin itu aja yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Rihul untuk para teman-teman yang baru mau mulai kegiatan pendakian gunung. Terima kasih untuk para tamu, khususnya Mas Rihul dan juga tadi Mbak Kak Naila yang udah hadir, yang udah berbagi dan sharing cerita hari ini. Semoga obrolan kita Mas Rihul ya tentang hobi mendaki ini bisa memberikan inspirasi baru untuk teman-teman yang lainnya yang ingin baru mulai Iya Mas. kegiatan pendakian. Oke, terima kasih untuk teman-teman Question Talk. Saya Chandra Irawan dan Mas Rihul pamit undur diri. Terima kasih.